Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Hidayat. Saya produser di film Sihir Jampang. Kenapa saya ingin membuat film Sihir Jampang? Karena saya ingin berdakwah lewat film sesuai guru saya, saran guru saya pribadi, Ustadz Perdana Ahmad Lakoni, itu menyampaikan bahwa dakwah lewat film ini sangat mudah, sangat diterima. Seperti yang Kang Rangga bilang bahwa dakwah ini kita secara tidak langsung lewat film ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Mungkin kalau orang ada yang pengajian enggan gitu ya untuk mengikutinya, terutama ada kajian ruqyahnya. Mendengar ruqyah orang sudah takut saja. Nah, di dalam film ini adalah film ruqyah, tetapi bagaimana menyampaikan bukan untuk di wilayah kita saja. Kita membuat film ini di wilayah Sukabumi, Jampang, dan bukan untuk orang Jampang dan Sukabumi saja, tapi terutama ke seluruh Nusantara, bahkan se-Asia. Insya Allah akan di Asia nanti akan ditayangkan juga film Sihir Jampang ini. Membuat film Sihir Jampang ini tidak semudah yang mungkinnya dibayangkan orang-orang ya. Wah, udah bikin film saja. Banyak orang-orang yang gagal juga membuat film dakwah. Tapi mungkin karena niatnya, dengan alhamdulillah dengan nekat, saya dan teman-teman bisa membuat film dakwah dari seri 1, seri 2, seri 3. Meskipun kalau di dalam YouTube ini tidak sesempurna tayangan di nobar ataupun di dalam kemasan DVD ya. Tetapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sampai 1, dan insya Allah kita akan ke 4 ya, Kang Rangga ya. Insya Allah akan ke 4 seri keempat, yaitu berjudul Hodam Kanuragan ya, Hodam Kanuragan. Yang mana orang-orang ini ingin kebal dengan bantuan setan, dengan jin. Tetapi di situ pemeran utama yang diperankan oleh Rangga Yuna sendiri bahwa bisa menyampaikan bahwa mungkin dulu pernah mungkin kita alami ya, bagaimana susahnya, bagaimana tersiksanya kita mempelajari ilmu yang tidak syar'i, tetapi ternyata minta bantuan kepada jin. Ya mungkin bisa, kalau dari segi materi kita mungkin mudah ya, kita mendapatkan dengan sedikit bumbu ngebohong ke pasien-pasien dulu tuh, astagfirullahaladzim. Tetapi masya Allah ternyata itu adalah dosa yang sangat besar. Yang kedua efeknya ke kita pribadi dan ke anak-anak, menjadi jinazah. Nah, pertobatan kami atau hijrahnya kami ini ingin menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham tentang perkara tauhid ini dengan dibungkus, diracik menjadi satu film yang bermanfaat sekali dan yang menarik sekali, sangat menarik sekali gitu. Tapi jangan salah, dalam film ini tidak gampang seperti tadi disampaikan, itu tidak gampang. Kalau orang lain mungkin estimasi udah jalan. Ini tidak bisa seperti itu. Dan uang pun sudah ada uang pun tidak ada jaminan. Karena di sini luar biasa, halangannya luar biasa. Bukan dari setan atau jin, setan dari kalangan jin saja atau iblis saja, tapi setan kalangan manusia. Auranya berbeda, seperti Kang Rangga atau yang lainnya katakan. Kok beda di PH ini, di ruang lingkup film Sihir Jampang ini sangat berbeda sekali ya auranya. Tiba-tiba semua istri-istri pemainnya dari Sihir Jampang 1 sampai 2 sampai 3 pun itu tiba-tiba mereka gelisah, istri-istrinya di rumahnya, kayak seperti tidak rela, seperti ada gejolak gitu ya, dan ada kecemburuan yang berlebih, yang luar biasa. Itu semua merasakan, Kang Rangga juga mungkin bisa merasakan juga itu auranya bagaimana, dan luar biasa itu keanehan-keanehannya. Bahkan ada yang sampai tidak mengikuti lagi, istrinya cemburu karena melihat padahal cuma adegan bicara saja, sampai dia kemana-mana bicaranya, sampai istilahnya keluar fitnah saking cemburunya. Karena orang yang cemburu ini 90% akal sehatnya sudah hilang, sampai suaminya sampai keluar, sampai tidak ikut lagi.
karena saking kerasnya cemburunya karena apa ikut dalam film ini. Ada beberapa yang gagal, yang gugur gitu, tidak melanjutkan ke seri 2 bahkan ke seri 3 karena luar biasa. Yang istrinya main, suaminya cemburu dahsyat. Yang suaminya main, istrinya juga cemburu luar biasa. Jadi setan itu betul-betul mencabik-cabik hati-hati si para pemain dan ininya, terutama yang baru-baru ini luar biasa. Dan ada hal-hal yang goib juga ketika apa yang mistis ya, hal-hal yang kejadian-kejadian yang sangat mistis atau kalau menyeramkan sih tidak apa sih namanya, aneh lah ya, aneh. Ketika saya membuat skenario, mungkin kalau saya bikin naskah atau skenario, bikin skrip ini untuk film-film lain, ini sepertinya mudah saja. Ketika saya ngebantu seorang penulis, saya bikinkan juga cerita, kasih ide cerita, itu gampang sekali. Tapi ini sepertinya ada halangan-halangan yang berat. Ketika SJ1, ini halangannya berat ketika bikin naskah ini. Tiba-tiba laptopnya error, tidak bisa, inilah komputer tiba-tiba tidak jalan lagi, komputernya tiba-tiba mati, hang, tidak keluar gambar, seperti itu. Dan akhirnya dirukiah, kita rukiah juga sama teman-teman komputernya yang buat biasa saya ngetik. Setelah selesai, ketika oke di save, saya kirimkan share ke di grup WA ya. Nah, ketika dibaca ini ada semua lengkap semua. Tetapi ketika pas akan adegan itu hilang. Atau ketika kita print itu hilang, ada beberapa scene yang hilang. Itu kejadian-kejadian yang luar biasa. Karena saya sampai pagi, kadang sampai subuh, ya, sampai jam 3 malam gitu, bikin skenario, bikin skrip, bikin naskah. Tiba-tiba ada saja gangguannya. Kalau tidak tiba-tiba mati lampu atau gorden bergetar. Di sini ada suara langkah-langkah, plok, ada yang jalan di atas, ada yang seperti suara ledakan. Macam-macam kejadiannya. Nah, kejadian yang terakhir yang mistis kali ini dari Sihir Jampang 1 ini, krunya sama pemainnya kesurupan, asli kesurupan. Dan kawan-kawan merukiah juga merukiahnya asli. Sampai istri saya, Denisa, sampai ngerukiah juga ikut ngerukiah. Malah orang-orang bilang ini bagus katanya aktingnya, padahal itu benar ya. Ini kesurupannya bagus sekali. Yang merukiahnya tuh ngebentak-bentak, katanya bagus sekali. Padahal itu yang sebenarnya. Itu sampai sering banyak yang kesurupan. Kan kita nggak ada ya, alhamdulillah ya, nggak ada ya. Kalau Sihir Jampang 1, 2 itu pemain-pemainnya banyak, ada beberapa pemain yang kesurupan. Tapi kalau Sihir Jampang 3 ini alhamdulillah nih. Takut sama wadamnya Kang Rangga. Bercanda, kami semua sudah tidak ada lagi menggunakan wadam-wadam. Kang Rangga juga fight-nya, trik-triknya itu murni dari memang ini keahliannya, dari skillnya memang. Dari skillnya Allah berikan seseorang yang memang punya skill yang lumayan luar biasa lah pengalamannya. Jadi saya selalu berpikir, ya Allah, semoga saja, ya Allah, semoga saja kalau lagi bikin skrip nih, ya Allah, semoga saja Engkau kirimkan seseorang yang sudah punya skill dari fighting atau dari ini. Ternyata alhamdulillah dengan kuasa Allah, subhanallah, Allah kirim Kang Rangga, Allah kirim Ika Kartika, pemain film sinetron Ojek Pengkolan ya. Beliau sebagai dosen di film itu, alhamdulillah Allah berikan pertolongan, Allah mudahkan, meskipun luar biasa tarbiyahnya, rintangannya, cobaannya sangat besar sekali, luar biasa, dari kecemburuan, dari apa segala macam itu ada semua, sampai gesekan itu luar biasa. Itu setan itu benar-benar bermain dalam film ini, bagaimana menggagalkan supaya film ini berhenti. Dan intinya, kuncinya kenapa saya berhasil sampai, saya katakan ini berhasil saja kita selesaikan ya, meskipun itu kan teknis ada beberapa yang kurang sempurna ya, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan. Kuncinya saya tawakal kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah bahwa segala sesuatu ini Allah yang berkehendak, dan saya hanya menginginkan bahwa niatkan untuk kita ikhlas saja, kita niatkan dakwah, saya ikhlas dakwah ilallah, dakwah mengajak kepada Allah, menyampaikan tentang perkara kesyirikan, menyampaikan perkara tauhid, dan alhamdulillah Allah berikan kelancaran. Banyak teman-teman saya yang sedang bikin film dokumenter seperti ini juga,
itu mengeluh dari segi apa gesekan-gesekan yang ini, kecemburuan dan gesekan-gesekannya yang mereka tidak kuat. Ya mungkin insya Allah semoga beliau juga bisa mengikuti kita. Dan luar biasa memang betul sekali ini cobaan-cobaannya ya. Dan yang terakhir selain dari ini ketika yang di dua sihir Jampang 2 ini, sihir Jampang 2 ini semuanya kesurupan karena awalnya memang saya ngerukyah satu pemain dalam adegan itu bagus sekali tetapi tidak ditampilkan karena itu dahsyat sekali rukyahnya, betul-betul reaksinya juga. Terus nah ada kejadian-kejadian yang di SD2 ini seperti tiba-tiba lampu mati, genset mati. Terus ada seseorang yang memang para penonton yang kesurupan ketika melihat saya merukyah gitu. Tapi jangan takut, bukan berarti rukyah ini untuk kesurupan. Saya justru menyampaikan rukyah ini berdoa. Orang yang kesurupan tidak usah dirukyah juga banyak yang kesurupan ya. Kemudian intinya rukyah ini bukan untuk kesurupan, tapi kita berdoa kepada Allah dengan berlindung kepada ayat-ayat Allah dan mencoba untuk belajar yakin bahwa Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran sebagai solusi. Nah kejadian yang ketiganya nih, kejadian malam ketiga kalau nggak salah tuh di sihir Jampang 3. Adegan malam itu saya ingin istirahat sebentar, tiba-tiba masuk ke mobil karena hujan, saya tutup di mobil, itu tidur karena capek. Mobil itu di bawah pohon bambu tuh parkirnya, di bawah pohon bambu, sangat menyeramkan sekali pokoknya di situ. Sesuai dengan yang tadi diceritakan sama Teh Ika. Tiba-tiba di dalam mobil ini seperti ada yang goyang-goyangin, ya bercanda nih kayaknya. Tapi siapa nggak ada itu, nggak ada goyang-goyangin. Terus tiba-tiba ada suara cewek, ada suara perempuan, ngeganggu. Akhirnya saya bentak, pergi kamu. Akhirnya sempat goyang sedikit kencang, akhirnya nggak ada. Itu kejadian-kejadian yang mistis di dalam film ini ya. Kalau misalkan yang tasyakul mah ya itu teman-teman mungkin bisa sudah ada yang beberapa orang yang melihat, ada sekitar 9 atau 12 orang yang mengalaminya. Dan alhamdulillah intinya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyelesaikan kami bisa menyelesaikan sampai 3 ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekuatan. Amin. Allah lancarkan yang keempat ini yang lebih dahsyat lagi. Ini luar biasa, belum apa-apa, cobaan juga, tantangan juga ya. Melatih kesabaran buat kita luar biasa gitu. Luar biasa nih. Dan semoga ini lebih dahsyat dan lebih luar biasa film ini. Jangan sekali lagi, jangan tinggalkan channel kami, Balkis Channel di YouTube. Dan nanti tunggu infonya, tayangan-tayangan di Nobar, tayangan-tayangan di di layar lebar, dan di kemasan DVD. Insya Allah sedang dalam proses. Mungkin kalau di DVD sama layar lebar ini akan lebih bagus, lebih tertata lagi gambarnya maupun efeknya, efek soundnya atau pewarnaannya pun insya Allah akan lebih bagus lagi. Sekali lagi jangan lupa tonton terus di Balkis Channel dan doakan kami terus. Insya Allah kami akan terus berkarya dan berdakwah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Fitriadi. Saya pemain film Sihir Jampang 4. Dan jangan lupa nantikan film Sihir Jampang 3 yang akan segera tayang. Assalamualaikum.